Kita bergeser ke Arab Saudi, saudara, dan sudah terhubung dengan seorang warga negara Indonesia yang tinggal di kota Jeddah, Arab Saudi, Hilmun Izhar dengan Pak Hilmun. Selamat pagi, Pak Hilmun. Assalamualaikum Selamat pagi, warahmatullahi Mas. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa, Pak, kondisi di Jeddah di tengah pandemi COVID-19 ini dan juga menjelang Idul Fitri, Pak? Terima kasih, Mas. Cukup menarik. Ternyata menjelang Idul Fitri kondisi di jalan dan toko-toko cukup ramai. Karena memang saat ini dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore ada semacam free mobility dari penduduk untuk belanja, kemudian persiapan Idul Fitri dan lain sebagainya. Tapi nanti hari Sabtu, H-1 insya Allah sebelum Idul Fitri akan diberlakukan lockdown ya, full curfew dari total di seluruh kota di Saudi Arabia. Tapi sebelum ini memang lockdown-nya diberlakukan ya, Pak ya? Seperti apa aktivitasnya? Oh iya, ketika lockdown diberlakukan di Saudi Arabia memang jalanan sangat sepi sekali sehingga kecenderungan orang untuk berbelanja menjadi belanja online dan toko-toko atau farmasi juga tutup meskipun ada sebagian yang masih buka. Tapi kemudian ada semacam relaksasi dari jam 9 sampai jam 5 sore. Begitu. Sejauh ini memang Arab Saudi menerapkan lockdown, lalu jelang Idul Fitri ini jadi alasan untuk membuka atau relaksasi seperti itu, Pak. Jadi sekitar pukul 9 pagi hingga 5 sore kegiatan masyarakat cukup ramai. Lalu apakah ada kegiatan masyarakat ataupun tradisi yang selama ini berhenti ketika lockdown lalu hidup kembali? Betul, ketika lockdown tentu saja banyak aktivitas masyarakat terutama di bulan Ramadan ini yang sangat terkena dampaknya ya. Apalagi di sini ketika Ramadan aktivitas masjid kemudian tentu saja keberadaan Mekah dan Madinah itu menjadi tidak memungkinkan ketika lockdown ketika masa pandemik ini. Itu menjadi hal yang sangat dirindukan oleh semua orang yang tinggal di Saudi Arabia begitu. Untuk angka kasus COVID-19 sendiri di Arab Saudi dan juga khususnya di Jeddah seperti apa, Pak? Alhamdulillah di 2-3 hari terakhir ini ada semacam tren penurunan meskipun tidak secara drastis atau signifikan karena memang boleh dibilang masyarakat cukup mematuhi ya aturan dari kerajaan untuk menerapkan social distancing atau PSBB istilahnya kalau di Indonesia barangkali. Dan ketika lockdown pun mereka benar-benar tidak keluar rumah sama sekali. Untuk masjid-masjid selama ibadah bulan Ramadan ini seperti apa, Pak? Tidak ada aktivitas masjid, baik sholat Jumat, sholat tarawih. Saya sudah tidak sholat Jumat sudah lebih dari 5-6 kali barangkali. Karena memang tidak ada aktivitas sholat Jumat maupun sholat tarawih. Nanti pun untuk Idul Fitri kita harus sholat di rumah. Dan sudah ada ketentuan Sudah resmi ada dari kerajaan Saudi arahan Arabia. dari kerajaan Saudi untuk melakukan sholat Idul Betul, Fitri di rumah, Pak ya? betul, betul. Sejauh ini kepatuhan warga terkait dengan arahan dari kerajaan Saudi seperti apa, Pak? Saya boleh bilang sangat patuh ya, baik lokal atau orang Saudi Arabia sendiri maupun para ekspat. Mereka sangat mematuhi karena ketika mereka tidak mematuhi aturan akan ada denda yang jumlahnya cukup besar maupun ada kurungan di penjara juga sehingga masyarakat nampaknya tidak berani main-main dengan aturan lockdown di sini begitu. Untuk dampak ekonomi selama lockdown ini dampaknya apakah terasa juga, Pak, di Arab Saudi? Sangat terasa, sangat terasa. Bahkan kerajaan Saudi melalui Kementerian Keuangan maupun Bank Sentral atau Saudi Arabian Monetary Agency, mereka sudah mengeluarkan stimulus keuangan yang besarnya hampir 40 miliar US dollar. Sangat terasa, terutama UMKM di segala komponen sosial masyarakat, ekonomi terutama, sangat terasa sekali. Apalagi umroh dan selama ini sudah ditutup ya, itu menjadi memberikan dampak yang sangat-sangat masif buat ekonomi di Saudi. Termasuk juga kepada WNI kita yang ada di sana, Pak? Tentu saja. Terutama barangkali buat teman-teman warga negara Indonesia yang memang harus mengandalkan pemasukan apakah itu bersifat harian atau mingguan, mereka terkena dampaknya. Sangat disayangkan sebenarnya. Untuk semenjak dibuka relaksasi seperti itu menjelang Idul Fitri ini, apakah pertokoan juga dibuka secara keseluruhan, Pak? Betul,
ketika relaksasi dibuka, seluruh pertokoan dibuka, tapi dari jam 9 sampai jam 5 sore saja. Artinya ada pemberlakuan jam malam di sana. Betul, betul, betul. Rencananya Sehingga kapan orang, kalaupun Ya, silakan bagaimana? Pak. Silakan. Iya, tetap dibuka, cuman dengan syarat jam 9 sampai jam 5 sore. Ketika setelah jam 5 sore, maka tidak ada yang berani buka toko atau buka kedai. Dan nanti setelah dari hari Sabtu nanti H-1 Idul Fitri, insya Allah semuanya akan tutup, total 24/7 lockdown begitu. Rencananya kapan Pak ditutup kembali, diberlakukan lockdown lagi? Hari Sabtu nanti insya Allah, tanggal 23 April ya, maaf, 23 Mei. Untuk jelang Idul Fitri sendiri, apakah ada pasar khusus yang memang diadakan selama buka jam 9 hingga pukul 5 sore? Tidak ada pasar khusus, artinya pasar-pasar yang sementara ini memang sudah biasa buka ya buka, cuman ya arahannya adalah dari jam 9 sampai jam 5 sore dan tetap menerapkan social distancing, sehingga di jumlah orang yang ada di dalam mall maupun di dalam toko itu dibatasi dengan jumlah tertentu. Ketika melebihi jumlah tertentu, maka orang yang akan masuk toko atau kedai harus menunggu di luar sampai jumlahnya memenuhi kuota tersebut. Di mall juga seperti demikian, sehingga tidak kita temukan jumlah orang atau orang yang menghadiri di mall atau di toko membludak ya. Tidak ada yang seperti itu. Baik, terima kasih Hilmu Ninsar, WNI yang berada di Jeddah, Arab Saudi sudah berbagi dengan Kompas Sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.